Pemirsa, hari ini ada beberapa topik yang sedang hangat diperbincangkan. Yang pertama, ini di media sosial, Jason, tapi ini agak deja vu sebenarnya. Karena terulang lagi ya? Tapi ada perbedaan karena kali ini turis yang mengalami kecelakaan di Rinjani, tapi kerjasama relawan dan Basarnas, akhirnya turis asal Swiss ini berhasil diselamatkan. Ya, kita lihat pemirsa, ini helikopter yang digunakan adalah helikopter Bali Air yang diterbangkan dari Bali menjadi alat evakuasi yang kemarin itu turut mengantar turis asal Swiss tersebut dari jalur Pelawangan Sembalun ke rumah sakit di Bali. Jadi ini kejadiannya belum lama sama kejadian yang pendaki asal Brazil, Juliana Marins ya. Tapi untungnya ini langsung berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Oke, ini yang Anda saksikan ini adalah bagaimana proses evakuasinya dilakukan. Itu udah ada thermal blanket, kemudian tim SAR dan juga relawan saling bantu untuk berusaha menyelamatkan dan evakuasi dari korban yang jatuh pada saat mereka mendaki ke Gunung Rinjani. Nah, berdasarkan keterangan dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, pendaki ini namanya Benedict Emeneger. Ia mendaki hari Selasa melalui jalur Sembalun, kemudian guide dan porternya melaporkan Benedict ini kecelakaan pemirsa. Hari Rabu sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah di area dekat Danau Segar Anak. Iya, jadi informasi ini lalu kemudian diteruskan ke kantor SAR Mataram dan menggunakan helikopter sekali lagi untuk kemudian bisa mengevakuasi. Tapi ini kemudian jadi pembelajaran lagi. Apa yang bisa kita evaluasi? Yang pertama tentu SOP-nya. Yang kedua sistem pengamanan di sana, porter-porternya, semuanya harus mendukung ya, baik itu SDM dan juga infrastruktur. Setuju. Nah, ini juga yang tidak kalah hot pemirsa, dari 32% jadi 19%. Ini adalah hasil negosiasi, termasuk negosiasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa apa yang dilakukannya negosiasinya dengan Trump merupakan hasil yang baik. Jadi ini adalah hasil negosiasi yang disampaikan kepada publik dan membuat publik juga bahagia, walaupun ketika ditanya maunya berapa persen, Prabowo jawab pengennya 0%. Ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Lanut Halim Perdana Kusuma hari Rabu sore ya pemirsa. Jadi Presiden mengatakan kalau ia bernegosiasi langsung dengan Presiden Donald Trump. Presiden mengatakan hasil negosiasi itu berdasarkan pertimbangan kepentingan masing-masing dan juga Presiden berkepentingan untuk menyelamatkan para pekerja di tanah air, Jason. Betul, dan Presiden Prabowo sendiri ini yakin hubungan perdagangan Indonesia-Amerika Serikat ke arah yang lebih strategis. Apalagi seperti kita ketahui Indonesia nantinya akan membayar tarif ekspor sebesar 19% dan Amerika Serikat sendiri tidak akan membayar apapun. Bebas ya akses untuk pasar Indonesia, pasar di tanah air. Betul. Nah, kalau gitu pemirsa, coba kita dengar ya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat ia tiba di Halim Perdana Kusuma kemarin sore. Dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga dengan Allah akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Nah, pemirsa, melengkapi langkah cara Presiden Prabowo Subianto berdiplomasi dengan Presiden Donald Trump, kita lihat Instagram Sekretariat Kabinet mengunggah gaya diplomasi Presiden. Iya, kita lihat pemirsa bahwa negosiasi Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Trump melalui telepon. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, perbincangan telepon ini berlangsung sekitar 17 menit. Dan sesuai dengan yang diunggah di akun ini, Presiden Prabowo Subianto ini menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 15 Juli saat Presiden Prabowo masih berada di Eropa. Ini telepon-teleponan antar presiden ini udah beberapa kali dan udah sering ya kelihatan dan ditunjukkan ke publik ya. Ya, jadi terlihat akrab kalau di mata publik dan hasilnya kan juga sesuai ekspektasi lah ya. Mudah-mudahan mendekati ekspektasi. Tapi kalau kita lihat, Seskap menambahkan di unggahannya kalau kesepakatan tarif itu bukan hanya dengan Amerika Serikat nih Valen dan juga pemirsa, tapi juga dengan 27 negara Uni Eropa. Jadi kalau kita lihat menurut pernyataan Seskap, Indonesia ini meraih kesepakatan tarif 0% dengan 27 negara Uni Eropa. Oke, itu yang disampaikan oleh Teddy Indrawijaya kemarin pada saat landing ya. Atau sebelum berangkat ke Indonesia kayaknya pernyataan itu disampaikan.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.